Mungkin dari 5 yang kita bikin, kita jual cuma 2 karena 3-nya itu harus dibagi-bagikan. Jadi supaya orang lain tahu dulu. Jangan pernah ngerasa, aduh kalau misalkan gue bagiin nih rugi ya gitu. Jangan. Justru dari bagiin 1, insya Allah nanti dapatnya 10. Kalau misalkan bagiin 5, kan dapat 50. Nah itu, jadi intinya seperti itu. Assalamualaikum, nama saya Maulana, biasa dipanggilnya Maul gitu ya. Cuman nama kerennya sih sebenarnya Chef Maul gitu. Saya itu dulu bekerja di industri hotel ya, backgroundnya. Nah dari situ mungkin banyak pindah sono sini ke restoran, ke kafe, ke cake shop, ke bakery, bahkan saya pernah jadi salesman juga. Nah jadi dari situ saya langsung mencoba ini itu ya, jualan ini itu, mulai dari jualan roti dititip-titipin kayak gitu. Terus yang berhubungan sih memang dengan background saya. Awalnya ya itu cuma 1 kilo tepung. Jadi saya beli di warung. Awalnya itu, tadinya iseng, saya bikin, cuma jadi berapa biji gitu. Dalam 2 minggu nggak laku, nggak ada yang laku gitu. Jadi kenapa ya kok nggak laku gitu? Padahal pizzanya enak gitu. Terus apa salah promosi, apa gimana gitu. Nah terus saya lihat-lihat lagi punya orang kayak gitu. Oh ternyata harus kayak bikin banner, bikin spanduk kayak gitu. Ya orang tuh ngeliat kayak gitu. Ya, dibikinin spanduk, saya taruh depan rumah, saya tulis deh harganya. Alhamdulillah dari situ ada yang nyolek. Itu setelah 2 minggu nggak ada yang beli, itu senengnya minta ampun walaupun kebeli 1. Jualan itu mulailah dari orang yang terdekat di lingkungan Anda. Dari orang terdekat di lingkungan, jadinya orang lain bisa ngelihat apaan sih kayak gitu. Baru nanti orang lain yang lebih menilai. Mungkin dari 5 yang kita bikin, kita jual cuma 2 karena 3-nya itu harus dibagi-bagikan. Jadi supaya orang lain tahu dulu. Jangan pernah ngerasa, aduh kalau misalkan gue bagiin nih rugi ya gitu. Jangan. Justru dari bagiin 1, insya Allah nanti dapatnya 10. Kalau misalkan bagiin 5, kan dapat 50. Saya ikutin sunnah Rasul aja lah. Dagang mungkin lebih 80% lah kita tuh harus dagang. Betul, pintu rezekinya itu ada di dagang. Ya mungkin saat ini ya mungkin harus lebih fokus lagi. Karena dari dulu saya juga punya banyak teman-teman yang tahu saya dagang ini, dagang itu, dagang ini, dagang gitu. Tapi kata teman-teman, lu gak pernah fokus kayak gitu. Jadi ntar dagang, ntar kerja, ntar dagang, ntar kerja. Ternyata salah kayak gitu. Lu kalau mau kerja, kerja, mau dagang, dagang kayak gitu. Ternyata harus salah satu. Gak bisa sampingan, gak bisa namanya coba-coba. Ternyata ngomong coba-coba itu adalah doa. Jadi jangan pernah bilang, saya mau coba-coba dulu ya gitu ya kan, mau dagang ini coba-coba dulu. Enggak, nanti ya coba-coba terus gitu. Jadi waktu kita mulai niat dagang, ya udah bismillahirrahmanirrahim, saya niat dagang, udah gitu aja. Kita punya uang 10.000 ya, mungkin yang 5.000-nya itu terpakai untuk kebutuhan sehari-hari, yang 5.000-nya enggak, ya udah itu aja yang 5.000-nya. Tapi ada tapinya, jangan pernah pakai semuanya 5.000 itu. Jadi sepertiganya yang dipakai. Jadi cuma bisa dipakai dagang tuh 2.000. Karena yang 3.000 rupiahnya itu buat pegangan. Saya selalu
aktif minta saran sama mitra. Jadi tiap mitra mungkin daerah Jakarta, daerah Bogor, daerah Bekasi, cocoknya apa? Misalkan saya mau ngeluarin menu yang pakai manis, menu yang gurih juga. Ini cocok nggak di daerahnya? Oh cocok chef, kayak gitu. Oke. Dan saya tanya lagi yang lainnya, cocok nggak di daerah ini gitu? Kayaknya nggak cocok. Oke. Jadi kita rangkum dulu, terus kita diskusi sama tim, kayak gitu. Ini ternyata 80% cocok, 20%-nya nggak cocok. Lalu yang 20% kita ajak sharing. Yuk kita coba dulu. Jadi kalau misalkan eta pizza ya, itu pizza. Iya itu pizza gitu. jadi ibaratnya filosofinya seperti orang kalau nunjuk itu apa gitu ya. Eta naon ya? Ya itu pizza gitu ya. Ya itu pizza. Jadi kalau di awal saya sarankan kalau mau coba-coba dengan berbagai macam merek, jangan pernah dijual dulu. Gitu. Jadi ibaratnya bikin dulu, cobain dulu. Kasih makan sama orang yang umurnya sekian. Kasih makan sama orang yang anak. Kasih makan sama dewasa, lelaki, perempuan. Itu beda-beda semuanya, rasanya mereka beda-beda. Kita catat. Oh, pakai tepung ini orang dewasa suka. Oh, pakai tepung itu anak kecil yang suka. Kan ketahuan dari bikin data analisis sendiri secara manual. Gak usah canggih-canggih gitu. Cuman perkiraan aja. Oh, ternyata kalau misalkan pakai tepung ini si customernya sukanya yang ini. Ambil suara terbanyak. Awal saya bikin itu saya inget banget ada 6. Itu pun manis 3, gurih 3. Iya. Ternyata penyeleksian alam. Udah seminggu yang satu nih nggak laku-laku, terus 2 minggu nggak laku lagi gitu, berarti tarik ganti tarik. Jadi mana yang kira-kira memang dipilih banyak orang, itu yang kita jadikan jargonnya. Jadi kalau sekarang saya lihat sih ya mungkin 1, 2 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 10 macam. Alhamdulillah ini best seller semuanya gitu. Sudah terseleksi. Ya, jadi pertama kunci utamanya adalah produksi. Ujung tombaknya itu memang sales dan marketing ya. Karena setelah mereka bisa menjual kalau kualitas kita stabil. Mereka nggak bisa menjual kalau misalkan hari ini sausnya enak, besok nggak enak. Terus rotinya hari ini enak, besok nggak enak. Mereka nggak bisa menjual. Walaupun sales dan marketing itu ya mungkin orang pertama lah ya gitu, di depan garda depannya. Tapi makanya kuncinya adalah di produksi. Mulai dari itunya bahan-bahan semua saya timbangin, sampai garam pun saya timbangin. Itu yang bikin kualitas kita terjaga dan stabil. Keunggulannya Eta Pizza itu saya sudah teliti. Makanya dari waktu 1 bulan itu saya meneliti sampai saya punya teman di Departemen Kesehatan, saya kirim ke dia. Saya punya teman di Disnakes, saya kirim ke dia. Ini masih layak makan nggak? Setelah saya misalkan 3 hari saya taruh di luar, di suhu ruangan, ternyata masih layak makan, tidak berjamur. Itu akibat dari proses produksi. Jadi balik lagi, mulai dari alat-alatnya, higienisnya, nyucinya, bersihnya, lapnya, semuanya, sampai ke suhu ruangannya itu kita benar-benar bikin sesuai dengan standar. Jadi itu yang bikin sebenarnya bukan bahan pengawet gitu. Saya bisa bikin pizza Eta ini bisa tahan ya bulan-bulan di dalam freezer. Karena yang mengawetkan adalah suhu freezer itu. Jadi bukan pengawet. Jadi kita tanpa pengawet rasanya tetap enak. Bedanya itu walaupun sudah 1 hari ya. Ini kita ngomong 1 hari ya. 12 jam lah contoh lah, setengah hari. Itu masih lembut rotinya. Tantangannya adalah mempertahankan kualitas ya. Selain daripada kondisi saat ini ya, mempertahankan kualitas menurut saya itu lebih menjamin kelangsungan daripada bisnis kita. Harapan saya itu
Saya cuma satu ya, cuman saya pengen punya karyawan banyak. Minimal 100 saya pengen punya. Jadi saya pengen berbagi. Dari 100 orang itu, semoga ada beberapa yang bisa menggantikan saya nanti. Itu jadi bisnis lah, atau jadi chef lah, atau jadi pengusaha lah. Dulu saya nggak pernah makan bangku sekolah tinggi ya mungkin, tapi saya banyak belajar. Jadi ya mungkin teman-teman yang tidak punya pendidikan tinggi juga, di kami itu kami terima. Jadi kita tidak melihat daripada jurusan apa, sekolah apa. Yang penting nomor satu buat saya, jujur. Itu aja. Mimpi terbesarnya ya mungkin ada beberapa bisnis lagi yang brandnya mungkin lain, insya Allah sudah direncanakan dengan tim. Jadi bukan pizza aja. Jadi supaya kita menyebar luas dan membantu banyak orang. Karena nanti saya akan berkolaborasi ya dengan UKM. Mungkin ada yang punya, oh ini dia menciptakan kayak gini, kayak gitu. Oh ini yang menciptakan kayak gini. Ayo kita jalan bareng-bareng. Kita dari nol kayak gitu. Kita jalanin ini. Jadi ada beberapa item produk yang mungkin nanti saya akan kita bisa sharing, kita bantu. Menurut saya ETA itu lebih ke konsep kekeluargaan. Jadi menurut saya family atau keluarga, karena dari situ mereka akan ibaratnya punya rasa tanggung jawab, punya rasa kejujuran. Seperti contohnya kita misalkan sama orang tua kita, sama adik-adik kita, pasti ada rasa nggak enak. Kalau misalkan kita mau nggak jujur, ini keluarga gua nih, masa nggak dibantu? Ini keluarga kita nih, masa kita nggak jujur? Kayak gitu. Minimal punya rasa salah kalau misalkan kita melakukan kesalahan. Itulah makanya ETA, kita punya grup namanya ETA Family. Nah, jadi lebih ke keluarga, itu dengan karyawan. Kalau buat saya pribadi, awal mitra bergabung, terus mulai berjualan di hari pertama, dan ternyata alhamdulillah dari berarti 15 ya, mungkin 15 mitra ya, semua saya datangi di hari pertama gitu. Jadi saya pengen tahu, ternyata alhamdulillah mereka langsung di atas rata-rata. Berarti kan ada penggemarnya yang sudah menunggu di luar sana, cuman momennya aja belum tepat, atau mungkin menunggu mitra yang tepat kayak gitu. Jadi kebanggaan saya itu gitu. Jadi begitu hari pertama jualan itu langsung laku seberapapun, alhamdulillah gitu. Jadi seneng banget, itu yang bikin saya bangga. Buat teman-teman UKM, saya cuma sedikit sharing. Pertama itu jangan pernah menyerah ya. Bikin apapun, terus mungkin orang cobain ya, enak gak enak, itu harus diterima dengan logowo juga. Nah terus ada satu yang paling berat ya mungkin ya. Kalau menerima penghasilan ya seberapapun, tolong sisihkan dulu 2,5% ya. Kasihin aja dulu ke siapa, mungkin ke orang yang datang. Walaupun itu 10.000 ya, uang pertama itu harus disisihkan dulu. Terus mulai belajar menghitung, itu yang paling penting. Punya pembukuan kecil, sederhana aja. Dapat 10.000, modalnya misalkan 3.000 atau 4.000, berarti kan dapat 6.000 ya. Potong 2,5%, sisanya kita simpan dulu ya. Berarti kan ada modal buat besokannya, buat bikin lagi. Jadi jangan, wah dapat segini langsung kita pakai. Kalau bisnis jangan pernah berhenti mencoba. Bikin yang ini gagal, iya kalau gagal saya belum ada modal lagi, ya udah stop dulu sampai punya modal lagi, bikin lagi. Tapi tolong dicatat apa kesalahan kemarin, karena kita biasanya nggak pernah mau mencatat, hanya membikin aja. Mungkin kesalahan kemarin airnya kurang,
mungkin kesalahan kemarin airnya lebih, tapi kita lupa. Cuma dengan mencatat, kita punya buku catatan. Nah itu, jadi harus dicatat. Pesan saya, terus aja berkarya, jangan pernah menyerah.